Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, tahun 2023 banyak disebut dalam perbincangan masyarakat sebagai tahun politik dikarenakan pada tahun 2024 nanti Indonesia akan kembali menggelar pemilihan umum. Lalu kenapa tahun 2023 disebut tahun politik? Ketua KPUD Kota Malang, Aminah Asmi Ningtyas, menjelaskan bahwa sesuai ketentuan UU nomor 7 tahun 2017 menyebutkan bahwa tahapan pemilu dilakukan sejak 20 bulan dari tanggal pemungutan suara. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa tahapan pemilu berlangsung selama 20 bulan dari tanggal pemungutan suara. Hal ini menjadikan tahun 2023 kerap disebut sebagai tahun politik karena sudah masuk dalam tahapan pemilihan umum yang akan berlangsung pada 14 Februari tahun 2024. Ya, untuk tahun sekarang ini sejak 22 sampai nanti 24 itu orang menyebutnya sebagai tahun politik. Kenapa begitu? Karena di tahun 2024, tepatnya di 14 Februari tahun 2024, kita akan menyelenggarakan atau mengadakan pesta demokrasi yang disebut dengan pemilu serentak 2024. Nah, tanggal 14 Februari ini adalah ketentuan tanggal yang oleh KPU selaku penyelenggara pemilu atau lembaga yang ditunjuk oleh negara atau dibentuk oleh negara sesuai dengan Undang-Undang 45 untuk menentukan hari tanggal pemungutan suara. Itu tanggal 4. Kemudian melalui keputusannya yaitu keputusan KPU nomor 21 tahun 2022, kemudian harinya hari Rabu 14 Februari tahun 2024 adalah hari pemungutan suara. Dan itu ditetapkan sebagai titik tolak karena Undang-Undang Pemilu ya, yang Undang-Undang 7 tahun 2017 itu mengatur bahwa tahapan pemilu atau pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang disebut dengan step atau timelinenya itu disebut dengan tahapan itu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pemirsa, Ketua KPUD Kota Malang, Aminah Asmi Ningtyas, menjelaskan pemilu tahun 2024 memiliki 11 tahapan yang sedang berlangsung. Tahapan tersebut sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2022 kemarin, dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, hingga nanti terakhir pelantikan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif terpilih. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu tahun 2017, terdapat 11 tahapan pemilu yang sedang berlangsung dari pertengahan tahun 2022 hingga Februari 2024. Tahapan inilah yang saat ini menjadi agenda kerja dari Komisi Pemilihan Umum dari pusat hingga daerah yang harus disukseskan bersama. Nah, tahapan itu ada 11 tahapan yang diatur dalam PKPU 3 tahun 2022 itu ada 11 yang mulai perencanaan, pembuatan peraturan, kemudian penganggaran itu di pertama, kemudian yang kedua nanti ada pemutakhiran data pemilih, ketiga ada pendaftaran peserta partai politik ya, kemudian ada penetapan partai politik dan seterusnya sampai 11 tahapan. Terakhir adalah nanti diakhiri dengan pelantikan presiden, wakil presiden terpilih serta anggota legislatif yang terpilih. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Emil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata nih sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah
Pemirsa, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan UB dituntut memiliki kemampuan dalam memeriksa dan menganalisa post-mortem hewan setelah disembelih. Untuk itu, dosen FKH UB, Dr. Hewan Widi Nugroho, memberikan materi kuliah tersebut dengan praktek secara langsung kepada mahasiswanya. Dalam praktek tersebut, mahasiswa melihat dan memeriksa secara langsung jeroan hewan yang sudah disembelih. Praktek postmortem terhadap hewan yang sudah disembelih dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan UB dengan tujuan agar mereka memiliki kemampuan analisa terhadap hewan yang dimaksud. Dosen FKH Widi Nugroho memimpin langsung proses analisa postmortem hewan dari jeroan dan karkas kepada para calon dokter hewan tersebut. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membekali pengetahuan dan skill bagi mahasiswa agar mampu melakukan prosedur pemeriksaan postmortem kepada hewan potong dan melakukan pengambil keputusan terhadap temuan kelainan-kelainan organ yang ditemukan selama pemeriksaan postmortem. Pemeriksaan postmortem dilakukan terhadap karkas dan jeroan hijau dan jeroan merah. Pemirsa, Universitas Brawijaya dinilai memiliki peran strategis dalam mencetak wirausahawan hijau. Hal ini ditegaskan oleh dosen Fakultas Vokasi UB, Dr. MK Mawardi. Menurutnya, sudah sejak lama UB mendeklarasikan diri sebagai entrepreneur campus dan pada tahun ini mengambil tema Green Economy sebagai tema besar Lustrum. Peran ini sudah dibuktikan dengan berbagai program kewirausahaan untuk para mahasiswa. Green Economy dan Green Entrepreneur diharapkan menjadi masa depan dunia dalam mengelola sumber daya alam dan potensi lainnya. Mewujudkan hal tersebut, Universitas Brawijaya memiliki peran untuk berkontribusi nyata dalam mencetak wirausaha baru yang mengusung konsep ekonomi hijau. Ada dua hal juga yang melatar belakangi. Yang pertama, UB sudah mendeklir dirinya sebagai entrepreneur university. Kemudian yang kedua, topik yang diangkat di Lustrum ke-12 dan Dies ke-60 ini adalah Green Economy for Prosperity Action, meaningful action ya. Artinya topiknya adalah nuansa lingkungan. Jadi dua hal ini saya pikir bisa digabungkan dalam konsep green entrepreneurship, yaitu untuk menghasilkan kewirausahaan di sektor baik itu ekonomi ataupun sektor sosial yang memang bernuansa lingkungan. Jadi yang pertama, karena UB mendeklir sebagai kampus kewirausahaan, maka UB sebagai individu, sebagai organisasi tentunya harus berkarakter entrepreneurial organization. Kemudian yang kedua, UB juga harus menghasilkan banyak entrepreneur. Kalau selama ini pemahaman kita berbicara entrepreneur itu selalu berbicara aktivitas untuk mencari keuntungan. Padahal tadi itu fenomena yang kedua ketika kita ingin mengembangkan konsep green economy, maka sebetulnya tinggal men-switch saja. Pendekatan kreativitas inovasi yang dimiliki oleh mahasiswa itu tinggal digeser isunya menjadi isu lingkungan. Pemirsa, mahasiswa Fakultas Pertanian UB tidak hanya belajar dalam kelas, namun juga langsung di lapangan untuk membahas berbagai persoalan dan mencari solusi terbaiknya. Hal ini dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dengan magang di Kebun Bangelan Wonosari yang merupakan bagian dari PTPN 12. M. Sufi, salah satu mahasiswa, mengaku banyak belajar dan praktek langsung dari mata kuliah skill komunikasi untuk berinteraksi langsung dengan petani, pelanggan, dan juga industri. Kebun Bangelan Wonosari, Kabupaten Malang, menjadi media praktek langsung dalam hal komunikasi bagi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Secara langsung, mereka belajar cara membangun tim, membangun komunikasi dalam tim, hingga berkomunikasi dengan pelanggan dan masyarakat. Mata kuliah Teamwork Development Skill mengajarkan saya tentang bagaimana cara bekerja sama dalam tim yang baik dan mengatasi konflik. Saya juga belajar bagaimana cara menjadi seseorang pemimpin dan anggota yang baik, serta ikut berkontribusi dalam setiap kegiatan di lapangan. Implementasi dari mata kuliah problem solving ini adalah mahasiswa diwajibkan harus menganalisis dan mencari tahu penyebab permasalahan-permasalahan yang terjadi di PTPN 12 Kebun Bangelan, serta mahasiswa juga diwajibkan mampu mencari solusi terhadap penyebab masalah-masalah yang terjadi di PTPN 12 Kebun Bangelan.
Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Pemirsa, program Doktor Mengabdi yang menjadi unggulan Universitas Brawijaya memiliki bentuk program yang berkesinambungan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim dari Fakultas Kedokteran UB yang menyusun modul pencegahan stunting dari hasil kegiatan Doktor Mengabdi. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Husnul Khotimah yang menyebut saat ini sudah terdapat 2 buah modul dari hasil kegiatan Doktor Mengabdi. Modul pencegahan stunting merupakan upaya nyata dari Fakultas Kedokteran UB untuk membantu program pemerintah dalam menurunkan angka stunting. Modul tersebut saat ini sudah dibagikan kepada kader PKK di Malang hingga Lumajang. Diharapkan buku tersebut dapat menjadi panduan bagi kader desa dalam menjelaskan stunting dan cara mencegahnya. Dari hasil Dokter Mengabdi juga ada buku 2 modul. Ada 2 modul yang karena stunting saat ini menjadi perhatian pemerintah untuk kita turunkan, sehingga harapannya 2024 ini sudah di bawah 20%. Begitu Pak, kita harapkan seperti itu. Sudah kita bagikan kepada beberapa kader desa dan kecamatan baik di Lumajang maupun Kabupaten Malang. Pemirsa, ekonomi global yang mengalami banyak tekanan diyakini memberikan efek terhadap ekonomi nasional. Hal ini menyebabkan pasar modal Indonesia pada awal tahun tidak mengalami January effect. Pengamat pasar modal Universitas Brawijaya Noval Adib melihat 2 hal tersebut sebagai sentimen negatif terhadap pergerakan pasar modal. Menurutnya situasi ekonomi saat ini seperti bejana berhubungan yang saling terkait antar negara. January effect yang biasanya terjadi pada pasar modal di awal tahun tidak terjadi pada tahun 2023 ini. Hal ini terlihat dari pergerakan bursa yang mengalami tekanan sejak awal tahun. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini dikarenakan situasi ekonomi masih lesu dan ekonomi global yang masih dalam tekanan. Untuk di awal tahun ini, indeks kita cukup tertekan ya karena memang ikut sentimen global juga ya. Jadi seperti itu. Nah, inflasi kita cukup terkendali sebetulnya. Jadi dengan dinaikkannya suku bunga beberapa kali BI itu kita termasuk yang inflasinya itu rendah begitu ya. Nah, namun demikian juga inflasi rendah itu juga terjadi karena aktivitas ekonomi itu juga tidak begitu bergairah di awal tahun ini. Jadi seperti itu. Nah, dan itu pula yang menyebabkan tidak terjadinya January effect di negara kita. Jadi gitu. Kebanyakan sih memang faktor itu sih ya, faktor global juga ya, karena secara umum ekonomi di dunia itu juga mengalami kelesuan ya. Jadi ya begitulah ya, ekonomi itu kan seperti bejana berhubungan kan. Jadi kejadian di tempat lain itu akan berpengaruh juga di tempat yang lain, jadi seperti itu. Pemirsa, usaha kuliner berbasis mie masih memiliki peluang pasar yang menggiurkan di Malang Raya. Potensi wisatawan setiap akhir pekan menuju Kota Batu menjadikan sentra kuliner sebagai salah satu tempat kunjungan mereka. Kondisi ini diyakini para punggawa Soulmate Cafe dengan membuka gerai di Pendem Batu yang kerap menjadi jalur alternatif wisatawan. Moga, manajer mie Soulmate optimis usaha kuliner mie memiliki pangsa pasar yang cukup besar terutama di jalur wisata menuju Kota Batu. Sebagai jalur alternatif, daerah Pendem memiliki peluang sebagai sentra kuliner berbasis mie yang banyak disukai oleh anak muda dan keluarga yang berwisata menuju Kota Batu. Awalnya yang pertama kita menargetkan anak kampus Pak, karena mie itu kesukaannya anak-anak remaja usia SMA sampai kuliah.
dan sekitar sini yang paling dekat UMM dan ada wilayah tempat wisata. Kebanyakan tempat wisata dan Sabtu Minggu itu mesti mereka cari jalur alternatif lewat sini sehingga kita awal buka di sini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.